Oke, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom semuanya, saya harap suara saya terdengar ya dengan jelas. Ya, boleh minta jempolnya yang kameranya nyala. Oke, puji Tuhan. Ya, pagi ini kita mau menyiapkan hati kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini juga kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry dari Samarinda dalam pelayanan firman Tuhan. Dan saya menyambut seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini dimanapun berada. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya minta sebelum kita memulai pada ibadah pada pagi hari ini, saya minta buat Ibu Deborah boleh berdoa buat ibadah kita pada pagi hari ini. Membuka dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami telah berkumpul bersama-sama dalam Zoom. Tuhan, Kau berkati kami, beri kami kesegaran yang baru, beri kami kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji nama Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah, Engkau hadir Tuhan di setiap hati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Oke, saya minta semuanya dengan senyum manis. Kita semua bangkit berdiri, kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik. Kita mengatakan bahwa Dia baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersukacita, kita menyembah Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia Mari kita angkat tangan, baik. kita katakan Dan anugerahnya kekal. Tuhan, terima kasih selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan, aku bersorak-sorai bagimu Tuhan. Bersorak-sorai, Muliakan namanya. Dia berperang Dia ganti kita. berperang ganti kita. Mari
bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Selamatkan jiwa kita. Dan hanya Kau satu-satunya Tuhan, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. mari Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa bersorak-sorak, bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya Tuhan, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. haleluya. Kita angkat tangan kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa. haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Kaulah perlindungan dan pengharapan kami Tuhan. Mari silakan Bapak Ibu kita duduk kembali. Silakan duduk, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan namanya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu enggak terbatas. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan terjadi bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap nafasku, Segenap hatiku memuji-Mu. sebab Kau sungguh besar. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap nafasku, Segenap jiwaku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. mari rasakan kehadiran-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, kami Ku rasakan rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Yakin Kau hadir di Kami sini. rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali katakan, ku yakin Kau hadir Ku di sini. yakin Amin Tuhan. Kau hadir Terima di kasih Tuhan, terima sini. kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini kesembuhan. kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Oh, Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. haleluya. Kemenangan demi kemenangan Tuhan akan kami terima. Engkau hadir di sini Terima Tuhan. kasih Tuhan. Engkau hadir di sini Yesus. Oh, Haleluya. oh, ya lama-lama Yesus. Haleluya. Haleluya. Beri bagi Yesus. Glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Yesus, Engkaulah sumber kesembuhan kami Tuhan. Engkaulah sumber kelepasan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Bapak Ibu, kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji, memuliakan nama-Nya. Kita berikan pujian terbaik dari hati kita. Hormat Tuhan yang bagi. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan iman kita angkat tangan. Ku yakin Kau hadir Kami di merasakan sini. kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan Amin terjadi di sini. Haleluya, saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Henry. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik,
Kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau himpunkan kami dalam ibadah Zoom yang ada. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menggerakkan hati kami, bahwa Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami tetap ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur, kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam Engkau. Pagi hari ini, kami membuka hati kami membuka pikiran kami bersedia menerima firman-Mu. Mari Tuhan berbicara, apa yang Tuhan perlu sampaikan, sampaikanlah kepada kami. Nyatakanlah yang terselubung, singkapkan semuanya, buat kami mengerti dan memahami dan kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap hati yang ada pada pagi hari ini benar-benar terbuka hanya kepada Tuhan dan menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Sehingga kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan, dan kami mengalami lawatan Tuhan pada hari ini, pada saat ini. Pada saat ketika kami beribadah, pada saat kami selesai ibadah sekalipun, kami tetap ada dalam lawatan dan penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau mengurapi kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Shalom. Wah, semuanya mendengar suara saya? Shalom. Dengar Pak, terdengar. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya Henry, saya Gembala Sidang di Samarinda Restoration Center Fellowship dan senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Baik, saya nggak panjang lebar, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saya teringat kira-kira 4-5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, sebelum komplek rumah kami ada satpam, ya, kami hampir 3 kali mengalami kemalingan. Ya. Yang pertama, malingnya curi genset. Yang kedua, malingnya masuk ke dalam rumah dan dia curi HP, dia curi laptop. Jadi dia curi HP saya, HP anak saya, HP istri saya, semuanya dicuri. Dan pada saat itu dia ketahuan dan saya mengejar dia sehingga laptop yang dicurinya dilemparkan dan saya dapatkan laptop saya, tetapi untuk HP itu saya tidak bisa dapatkan dan pencuri itu lari. Itu jam 3:30 subuh. Ya. Dan dari peristiwa itu saya mendapat satu pelajaran Bapak Ibu tentang satu karakter, ya. Satu karakter yaitu antara karakter anak dengan karakter maling, ya. Antara karakter anak dan karakter maling. Kira-kira seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, saya coba menampilkan PowerPoint hari ini itu dengan menggunakan graffiti, ya. Graffiti. Ini bukan mural tapi graffiti. Sebenarnya cocok untuk anak-anak muda. Perhatikan, anak dan ada maling, ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu di pojokan itu ada anak dan di sebelah kanan itu ada maling. Nah, di dalam rumah itu ada TV, ada uang, ada laptop, ada HP, ada kulkas, ada baju. Nah, perhatikan ini, ya. Di dalam rumah itu ada banyak hal yang bagi anak itu bisa dinikmati. Tetapi perhatikan, ada maling, kira-kira seperti ini. Ya. Kita akan menemukan ini. Anak itu ada di dalam rumah, menikmati apa yang
ada di dalam rumah. Tetapi perhatikan, maling itu berasal dari luar rumah, dia masuk ke dalam rumah dan apa? Mengambil apa yang di dalam rumah, dibawa keluar, terus menikmati yang diambil itu di luar rumah. Ini karakter, ya. Ini karakter antara anak dan maling. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberitahu bahwa engkau di dalam Tuhan, engkau adalah anak-anak Allah. Amin. Di dalam Tuhan engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang harusnya berada di dalam rumah, menikmati semua yang ada di dalam rumah, ya. Yang ada di dalam rumah. Jadi kalau konteksnya kita rohanikan, kira-kira seperti itu. Kita sebagai anak Bapa, kita menikmati segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Di dalam rumah itu ada apa? Ada keselamatan, ada pengampunan, ada perkenanan Tuhan, ada pentahiran, ada kesembuhan, ada kekudusan, ada berkat, ada hubungan kasih. Dan kita, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, yang seharusnya kita lakukan adalah menikmati semua itu di dalam rumah. Tetapi perhatikan, kalau maling mengambil semua yang dari dalam rumah, ya, dia ambil, dia bawa keluar dan dinikmati di luar rumah. Perhatikan kebenaran yang saya seberangkan, pada pagi hari ini. Karakter. Jadi mari kita melihat, ini kita beribadah di sini dengan keluarga, dengan anak-anak kita berkumpul di tempat ini. Mari kita melihat ke dalam hati kita. Saya ini anak atau maling? Loh, kok perbandingannya seperti itu? Iya, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita sebagai anak Tuhan, kita tidak memiliki karakter anak, tetapi memiliki karakter maling. Ya. Makanya kenapa kita sebagai orang Kristen masih hidup di dalam ketakutan. Karena apa? Karakter maling masih kita miliki. Maling itu kalau mengambil segala sesuatu dari rumah, dia bawa lari, dia bawa keluar, dia nikmati di luar, dia akan ketakutan. Karena apa? Ya karena karakter maling. Jadi di dalam Tuhan, saya dan saudara harus berada di dalam rumah. Bisa paham di sini? Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sebelum melangkah lebih jauh di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Saya akan menyampaikan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, perhatikan, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu, penting sekali untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi tema firman Tuhan supaya jelasnya adalah hari ini temanya adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Perhatikan. Ya. Kita bisa menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-26 itu karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita itu adalah orang yang sudah dibuang dari luar rumah. Kalau kita melihat kepada sejarah, kita melihat kepada kitab Kejadian bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga mereka dibuang keluar dari Taman Eden dan mereka hidup dalam kesusahan, mereka harus berpeluh, berkeringat untuk mengelola tanah sehingga mereka bisa memperoleh penghidupan, kira-kira seperti itu. Ya. Dan kita secara natur
itu adalah orang-orang yang dibuang dari dalam rumah. Dan perhatikan, hanya melalui Yesus Kristus dengan iman yang kita punyai, yang kita miliki ya, di dalam Yesus, itu yang membuat kita diberikan tiket, ya, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk bisa kembali masuk ke dalam rumah. Ya, bisa masuk kembali ke dalam rumah. Tetapi ingat ya bahwa ketika kita mempunyai iman, masih hidup di dunia ini, kita akan diuji. Ya, kita akan ditantang, kita akan diukur, kita akan diuji ya, kira-kira seperti itu. Di dalam setiap pemberitaan tentang firman, nanti kita menemukan ada Injil Kristus dan Injil yang lain. Perhatikan ini, iman kita itu selalu diperhadapkan kepada dua bagian ini. Bagaimana apakah kita tetap setia kepada firman itu dengan sungguh-sungguh atau tidak. Sehingga kita begini, memiliki pemahaman yang benar tentang iman. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam iman Allah mengasihi kita. Allah peduli dengan kita. Dan kita percaya itu. Tetapi kadang pemahaman kita berpikir bahwa ketika Allah mengasihi kita, Yesus peduli kepada kita, pas kita sakit, sudah saya datang kepada Tuhan, ya Tuhan akan sembuhkan kita. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Iman kita kalau hanya dibangun dengan perspektif yang sempit seperti itu, kita tidak memiliki karakter anak, saudara. Ya, karena kita mencari Tuhan hanya karena ingin disembuhkan. Ya. Demikian juga dengan salib. Ini yang saya mau sampaikan, ini penting sekali. Bahwa dari salib kita memperoleh pengampunan dosa. Ya. Kita memperoleh penebusan. Ya. Kita ditahirkan, kita disembuhkan, kita diperkenan. Jadi ketika datang kepada salib, kita maunya seperti itu saja. Terjadi pengampunan dosa, ya sudah, cukup. Padahal lebih daripada itu, yang perlu kita mengerti adalah karena salib, saudara yang dulunya berada di luar rumah, itu dibawa kembali masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu, mari, saya berharap kita mengerti di sini. Jadi mari kita melihat diri kita masing-masing. Saudara maling, rohani, atau saudara adalah anak-anak Allah. Untuk bisa mengakses kembali masuk ke dalam rumah, kita perlu iman. Perlu iman. Untuk menikmati semua yang baik di dalam rumah, kita perlu iman. Jadi jangan sampai iman saudara, ya, perhatikan, jangan sampai iman saudara salah menangkap dari maksud Tuhan menyediakan semua yang baik yang berada di dalam rumah. Perhatikan, nah kalau sudah di dalam rumah, ini lagi, ada tantangan lagi, ketika sudah berada di dalam rumah, kalau saudara nanti merujuk Lukas 15 ayat 11-32, saudara menemukan di sana ada anak bungsu dan anak sulung. Ya. Anak bungsu ini nakal dan dia pergi menghabiskan uang bapaknya sampai akhirnya dia berpikir karena sengsara, karena untuk makan saja dia susah dan dia harus makan makanan babi, dia ingat bapaknya, saya akan pulang saja, minta ampun kepada bapak dan saya akan menjadi budaknya bapak saja, salah satu karyawan bapak saja. Ya. Tetapi di sisi lain di dalam rumah itu ada anak sulung, ya. Tadi yang pergi adalah anak bungsu, di dalam rumah ada anak sulung. Anak sulung ini adalah anak bapa. Dia tidak pernah berbuat salah kepada bapa, dia melayani bapa. Ya. Tetapi anak sulung itu tidak pernah mendapatkan hal yang istimewa dari bapa. Karena apa, saudara? Ya karena karakternya adalah karakter maling. Ya. Ketika anak bungsu datang, disembelihkan anak lembu yang tambun, dia marah-marah. Bapak, aku melayani bapak, aku setia kepada bapak, tapi anak kambing pun tidak pernah aku nikmati. Saudara, hati-hati. Ya. Saya tidak peduli apakah
saudara anak bungsu atau anak sulung, kita adalah orang-orang di dalam rumah yang sudah dilahirkan kembali, saudara. Dan ini pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan. Kita masuk ke dalam rumah, menikmati semua yang ada di dalam rumah, itu karena iman. Dan kita ini, entah saudara adalah memang dari lahirnya sudah Kristen, apa saudara baru bertobat beberapa waktu yang lalu, mari kita sama-sama masuk ke dalam rumah, kita memiliki hubungan kasih dengan Bapa, menikmati TV, nonton TV, menikmati AC, menikmati semua fasilitas yang ada di rumah dengan sukacita. Ya. Selanjutnya, anak-anak Allah. Ya. Yang pertama tadi adalah identitasnya adalah iman. Yang kedua, ini adalah mengenakan Kristus. Kalau saudara adalah anak-anak Allah dan bukan maling rohani, saudara adalah orang-orang yang harus mengenakan Kristus. Ya. Perhatikan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, ayat yang ke-27. Ini identitas kita. Ada kata baptis. Ya. Kita dilahirkan kembali, kita lahir baru, saudara, dengan hati yang baru, dengan sikap hidup yang baru, dengan karakter yang baru. Perhatikan saudaraku, kita itu adalah orang-orang yang berada di luar rumah sebelumnya, tidak punya identitas. Kita hidup dalam kemelaratan, kita hidup dalam kesulitan, kita hidup di dalam dosa. Tetapi tadi, seperti saya jelaskan, bahwa melalui salib, kita dibawa masuk ke dalam rumah. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telanjang. Perhatikan, kita adalah orang-orang yang telanjang. Makanya kenapa Yesus disalibkan, dan dia ditelanjangi dan digantung di kayu salib itu, supaya apa saudara? Supaya kita yang telanjang dipakaikan jubah Yesus itu. Sehingga kita apa? Kita menjadi orang yang berpakaian. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian kita tahu ya bahwa Adam dan Hawa kedapatan telanjang. Maksudnya apa? Apakah mereka memang tidak pakai baju? Saudara, sebenarnya saya meyakini bahwa Adam dan Hawa sebelum diusir dari luar Taman Eden, mereka memakai baju kemuliaan. Sehingga ketelanjangan itu tertutup dengan kemuliaan. Tetapi begitu mereka berbuat dosa, baju itu diambil, jubah itu diambil, sehingga kelihatlah ketelanjangan mereka. Dan di dalam Yesus, kita yang telanjang, yang hidup di dalam dosa, dipakaikan baju itu dan dibawa masuk kembali ke dalam rumah. Untuk apa? Menikmati semua persediaan yang baik dari Tuhan yang ada di dalam rumah. Yesus ditelanjangi supaya apa? Kita yang telanjang dipakaikan baju dan kita dibawa masuk ke dalam rumah menikmati semua yang baik. Jadi sebagai anak-anak Allah, yang pertama saudara harus punya iman, yang kedua, saudara harus mengenakan Kristus. Ya, ini yang membedakan anak-anak Allah dengan maling. Ingat, tadi maling adalah mengambil semua di dalam rumah, menikmatinya di luar rumah, ya. Dan ada rasa takut karena takut ketahuan. Kalau ketahuan nanti digebukin oleh orang. Selanjutnya, yang ketiga, ayat yang ke-29 mengatakan seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kadang sebagai orang Kristen, kita ini senang, kita ini bangga ya disebut sebagai anak Abraham. Saudara sekalian adalah ahli waris. Oh, amin. Saya senang. Ya. Saudara adalah anak Abraham yang menerima janji. Kita senang, saudara. Tapi tunggu dulu. Ya. Kadang kita lupa bahwa seharusnya yang menjadi bagian dari hidup kita adalah kita itu dimiliki oleh Tuhan. Menjadi miliknya Tuhan. Menjadi miliknya Kristus. Ya. Artinya apa, saudara? Kita mesti ikut aturan Kristus. Kalau saudara hanya sedang sebut sebagai anak Abraham, sebagai ahli waris kerajaan surga,
ya, sebagai orang yang menerima perjanjian, tunggu dulu. Saudara tinggal di dalam rumah atau di luar rumah? Ya. Kadang anak-anak Tuhan yang merasa bahwa memang sudah ditebus, sudah diampuni, saya sudah tinggal di dalam rumah, perhatikan. Malah justru apa? Kita menikmati semua yang ada di dalam rumah, fasilitas yang disediakan Tuhan di dalam rumah. Terus apa? Malah mengusir Yesus keluar dari dalam rumah. Makanya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai Yesus datang mengetuk-ngetuk pintu. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat kita sedih. Bagi kita mungkin merasa kebanggaan kita memiliki Yesus, dan memang harus, ya. Saya memiliki Yesus dalam hidup saya. Tetapi ketika kita tidak mau ikut aturan Tuhan, sebenarnya kita sedang menolak untuk menjadi miliknya Tuhan. Tuhan mau Dia memiliki kita, bukan hanya kita miliki, saudara. Ya, kalau kita memiliki Tuhan seperti memiliki jimat, sakit saya harus sembuh, susah saya harus dapat hiburan, ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi Tuhan nggak mau seperti itu. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak mau diperlakukan sebagai jimat di dalam hidup kita. Itu akan seperti maling tadi, saudara. Saudara menikmati semua yang baik daripada Tuhan, tapi tidak mau memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mau makan dengan saudara pun, dia mesti ketuk-ketuk pintu. Untuk mau masuk, untuk menemukan saudara, mau makan bersama-sama. Di dalam hubungan kasih dengan saudara. Karena apa? Kebanyakan kita memiliki karakter maling, saudara. Sudah disembuhkan, sudah senang, ya udah. Tidak mau ikut aturan Tuhan. Kita sudah diberkati, sudah senang. Tidak mau ikut aturan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ini adalah anak-anak Allah, kita ini adalah miliknya Allah. Kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, kita harus ikut aturannya Tuhan. Sehingga apa? Kita tetap ada berada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kita berada di dalam rumah tetap memiliki hubungan kasih, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saya tahu hidup di dalam rumah itu menyenangkan sekali, saudara. Saya sangat senang terus berada di dalam rumah, ya, tinggal di dalam rumah daripada saya berada di luar rumah. Ya. Karena ini yang saya alami. Ketika saya sudah berada di luar rumah lebih daripada 1 hari, ada di bagian tubuh saya tuh rasa gatal-gatal, saudara. Ya, dan ini signal untuk saya tidak boleh lama-lama lagi, tetapi harus segera pulang ke rumah menikmati tinggal di dalam rumah. Ya. Itu yang saya alami. Saya senang berada di dalam rumah dan saya senang menikmati situasi yang ada di rumah. Perhatikan seperti ini. Jadi begini, anak yang sesungguhnya bukan maling, ya. Ketika di dunia ini, dia berada di dalam rumah. Rumah ini kembali seperti situasi Eden, boleh saya katakan seperti itu. Berada di taman, semua persediaan ada. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat, ketika orang sedang membangun rumah atau membangun gedung, itu sebelum gedung yang besar itu dibikin, selalu membangun rumah yang kecil. Ya, orang menyebutnya bedeng. Ya. Jadi dalam dunia ini, ketika kita sudah lahir baru, ketika sudah menerima keselamatan, kita ini dibawa ke bedeng kemuliaan. Ini masih di dunia. Jadi situasi rumah ini adalah situasi Eden yang kita alami di dalam Yesus. Tetapi masih di dunia ini. Makanya Tuhan memiliki kerinduan, ya, supaya kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kita menikmati suasana surga meskipun kita masih hidup di dunia ini. Inilah bedeng kemuliaan. Ini adalah rumah kecil, bangunan kecil yang dibangun sebelum bangunan yang sesungguhnya, yaitu kemuliaan kekal atau surga, itu kita dibawa ke sana. Ya, seperti ini kira-kira. Ya. Ada rumah kecil, perhatikan, ada bedeng di situ, rumah kecil.
itu dibangun untuk mempersiapkan rumah yang besar. Ya, rumah yang besar ini adalah surga. Dan Tuhan mau kita dibawa ke sana. Ya, kita dibawa ke sana. Tetapi di dalam dunia ini kita masih tinggal di rumah yang kecil itu, saudara. Di rumah yang kecil itu pun fasilitasnya lengkap. Yang saudara harus lakukan sebagai anak-anak Allah adalah untuk bisa mengakses semua fasilitas di dalam rumah itu, saudara harus punya iman. Saudara harus mengenakan Kristus. Ya, aturan-aturan keluarga harus ditegakkan. Ya. Perhatikan kebenaran ini. Kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari lihat perasaan kita masing-masing. Ya. Punya iman, mengenakan Kristus, jadi miliknya Tuhan. Kalau saudara jadi miliknya Tuhan, harus mempersilahkan Tuhan memperlakukan saudara semau-maunya Tuhan. Seperti anak kecil mempermainkan mainannya, saudara. Ya, kadang orang tua harus memberitahu, ya, main dengan baik, mainannya jangan dibanting-banting. Tetapi saya yakin dan percaya, Bapak yang baik tidak akan membanting-banting mainannya, tidak membanting-banting miliknya. Dia akan menjagai, dia akan melindungi. Hari ini, semua kita di dalam Yesus, saudara yang sudah lahir baru, pastikan saudara sudah lahir baru, engkau masih tinggal di bedeng. Ya. Bedeng yang ada di dunia ini. Tetapi di dalam bedeng itu suasana surgawi ada di situ. Saya mau sebagai orang Kristen, saudara menikmati kesembuhan, saudara menikmati pengampunan, saudara menikmati berkat-berkat Tuhan, saudara menikmati semua yang baik daripada Tuhan, saudara menikmati hubungan kasih di dalam rumah itu bersama dengan Tuhan, saudara makan dengan Tuhan. Ini bukan tentang ritual, Bapak Ibu Saudara. Di dalam rumah ini bukan tentang ritual. Bagaimana anak berinteraksi dengan bapaknya, bagaimana anak bercanda dengan bapaknya, bapaknya memberi nasihat kepada anaknya, dan ini menjadi hidup yang menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, gambaran yang besarnya adalah sebagai anak Allah yang sungguh-sungguh, yang hidup dengan iman, yang benar-benar mencerminkan karakter Allah karena kita mengenakan Yesus dalam hidup kita dan kita menjadi miliknya, kita dipersiapkan bedeng itu akan hilang. Ya, bedeng itu akan hilang dan rumah yang sesungguhnya jadi dan kita berdiam di sana bersama dengan Allah yang kekal. Bapak Ibu, saya berharap mendapat sesuatu dari yang saya sampaikan. Kita sekalian adalah orang-orang yang tinggal di dalam rumah, nikmati semua yang baik dari Tuhan. Amin. Jangan cuma cari Tuhan karena ingin disembuhkan. Sudah mengalami kesembuhan, ya sudah. Itu maling. Saudara mau diberkati, cari Tuhan sudah diberkati, saudara nggak setia, itu maling. Mari hari ini kita melihat diri kita masing-masing. Selama ini menjadi anak-anak Allah sungguh-sungguh atau saya ini paling rohani saja. Kita memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Mari, saya pikir saya tidak panjang lebar lagi hari ini. Kita merenungkan keberadaan ini bersama-sama. Tuhan mau kita yang baru mengenal Tuhan, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan jadi anak sulung, saudara setia ibadah, setia memberi persembahan, tetapi saudara nggak mendapat hal-hal yang luar biasa dari. Saya mengajak hari ini, mari sama-sama kita masuk ke dalam rumah. Melalui salib itu, melalui darah Yesus, kita dibawa masuk ke dalam rumah. Nikmati semua yang ada di dalam rumah. Amin. Nikmati, saudara. Jadi, jangan hidup di dalam ketakutan.
Kita diteror dengan COVID sehingga ibadah harus pakai Zoom, dibatasi interaksi kita satu dengan yang lainnya. Saudara jangan takut, ini hanya sementara. Kita sedang hanya tinggal di dalam bedeng. Ada waktunya kita akan dipindahkan ke tempat bersama-sama di sana. Tidak ada kesakitan, tidak ada air mata, tidak ada ketakutan, dan kita menikmati hubungan kasih dengan Tuhan. Kita dengan leluasa menyembah Dia, tidak dibatasi dengan kondisi-kondisi yang seperti kita alami hari ini. Mari kita bangkitkan iman kita. Kita mau fokus kepada Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Ingat, mari kita tundukkan kepala kita. Engkau adalah anak-anaknya. Hanya karena iman. Bukan karena perbuatan baik saudara. Bukan karena perbuatan baik orang tuamu, tetapi hanya karena iman. Dan dengan iman itu, kita yang tadinya berdosa dikembalikan masuk ke Taman Eden. Masuk ke dalam rumah itu. Dan kita menikmati semua yang baik. Dan di dalam rumah itu saudara harus tahu aturan. Saudara bisa menikmati semua yang baik dari dalam rumah. Dan saudara adalah miliknya Tuhan. Bapa sangat mengasihimu. Bapa sangat mencintaimu. Apapun kondisimu hari ini. Bapa ingin kau ada di dalam rumah. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebab apa? Di luar sana ada banyak hal yang susah kita pahami, kita mengerti. Tapi Bapa menjaga, melindungi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta Bu Joko, saya persilakan Bu Joko untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, sungguh luar biasa. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak Allah untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati berkat-Mu Tuhan, untuk menikmati kemuliaan-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari hati yang seperti maling untuk kami tidak bersyukur dan kami meninggalkan Engkau. Dan kami bersyukur pada pagi ini kami boleh Tuhan dikembalikan kepada posisi kami yang semula, yaitu kami sebagai anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih buat masa depan kami Tuhan, yaitu surga mulia. Surga yang penuh kebahagiaan yang tidak ada bandingnya dari dunia ini ya Tuhan. Kuatkan kami jikalau kami sedang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kami. Kami mungkin masih tinggal di bedeng ini Tuhan. Biar kami terus melihat ke depan bahwa rumah kami adalah rumah yang kekal, yaitu surga yang mulia. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berdoa terus pakai hamba-Mu luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus kembalikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat firman-Nya Bapak Pendeta Henry yang ada di Samarinda. Memberkati kita semua. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan pagi ini diberkati, amin. Lambaikan tangannya yang merasa diberkati, yang menjadi anak-anak Allah, kita bersyukur semuanya, amin. Oke. Ya, Bapak. Oke, apakah jaringannya bagus? Oke, ya puji Tuhan ya, dari awal jaringannya baik sampai kepada firman Tuhannya berakhir. Dan Bapak Ibu Saudara, silakan memberikan persembahan di rumah, mengumpulkan dan bisa ditransfer ke rekening BRI gereja, atau bisa langsung menyetor ke gereja juga udah bisa gitu. Jadi jangan lupa persembahan misi sosial persepuluhan ataupun persembahan yang lain bisa ditransfer atau langsung disetor ke gereja.
menggunakan amplop. Oke, suara saya sudah terdengar? Kalau suara saya terdengar, boleh minta jempolnya. Respon jempol ada kan di itu, di reaction-nya. Masih delay ya? Ya, sudah. Hentikan. Delay. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas? Kah? Belum ya? Oh, belum. Jelas. Tidak jelas. Oke. Oke, selamat pagi Tara. Sudah terdengar semuanya? Oke. Oke, puji Tuhan. Terima kasih responnya. Iya Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan bisa di rumah masing-masing memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening gereja atau bisa langsung disetor ke gereja. Putus-putus lagi ya. Buka aja enggak apa-apa. Putus suaranya. Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Akan ke kita. Oke, pengumuman minggu depan kita akan ibadah live streaming via YouTube ataupun Facebook. Iya Bapak Ibu ya. Dan yang hadir hanya pelayan-pelayan mimbar saja. Jadi jemaat Tuhan diharapkan beribadah di rumah masing-masing dan tidak ada satupun yang ke gereja gitu. Karena memang di gereja juga protokolnya untuk pelayan mimbar ketat tiap hari ya. Jadi benar-benar hanya pelayan mimbar aja yang ada di gereja dan jemaat Tuhan kita beribadah bersama-sama tapi di rumah kita masing-masing. Amin, lambaikan tangannya yang siap untuk ibadah live streaming kembali. Haleluya. Oke, tadi sebelum kita tutup, ada yang mau ditambahkan Ibu Joko? Ibu Joko ada yang mau ditambahkan? Terima kasih buat Pak Pendeta Henry Widianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Next kita berubah lagi ya di Gunung Sari. Terima kasih. Salam buat keluarga dan jemaat. Oke, haleluya. Sebelum kita tutup dalam doa berkat yang nanti akan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Henry, mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, Mari kita angkat tangan kita Bapak ajaib Ibu. dan Bukti mulia. penyerahan kita pada pagi hari. Kau
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Agungkan, hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Henry untuk bisa tutup kita dalam doa dan doa berkat juga. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri pertemuan ibadah kita. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Di penghujung ibadah kami memahami siapa kami di dalam Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik-Mu, dan dengan iman Engkau membawa kami dari ketelanjangan dan Engkau mengenakan kepada kami baju kemuliaan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menjadikan kami sebagai milik-Mu yang sangat Engkau kasih, dan kami bersyukur ketika kami ada di dalam Engkau, kami aman. Ketika kami di dalam Engkau, kami nyaman ya Tuhan, dan kami rindu menikmati suasana surgawi meskipun kami berada di dalam masa pandemi, meskipun kami dalam situasi yang sulit, kami mau tetap ada di dalam Engkau, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun banyak yang mengintimidasi di luar rumah, tetapi kami tidak takut karena kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di Gunung Sari, rumah tangga mereka, pribadi lepas pribadi, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah Immanuel yang menyertai seluruh aspek hidup jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, mungkin ada beberapa jemaat-Mu yang merasa berada di luar rumah. Mari hari ini jamah hatinya, biar dengan iman dia kembali menghampiri Tuhan. Mereka mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dan menemukan Engkau, dan tinggal bersama-sama di dalam rumah itu. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami mengalami ketenangan dan sukacita surgawi. Terpuji nama-Mu, kami menyerahkan secara khusus buat gembala sidang yang ada, buat Pak Joko dan Ibu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terus memberikan kekuatan, terus menyatakan kuat kuasa-Mu untuk mengembalakan umat-Mu dengan hikmat, dengan kasih anugerah Tuhan, melayani jemaat-Mu meskipun dengan situasi dan keadaan yang terbatas seperti saat ini, tetapi biarlah satu dengan yang lainnya tetap dikuatkan dan saling menopang di dalam doa. Kau memberkati pelayanan di Gunung Sari, semua yang terlibat pelayanan, staf pastoral, pengerja, diberkati oleh Tuhan, dan melalui setiap apa yang kami lakukan hari ini, bernama Tuhan saja dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, ibadah ini sudah selesai. Terimalah dengan iman segala berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan, kasih sayang, kasih karunia, kekuatan, kesehatan, perlindungan, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penghiburan dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kita sekalian yang percaya sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin.